Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lendrianta, petani porang dari Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Cilacap. Alhamdulillah, hari ini tanggal 26 September, di mana tumbuhan porang sekarang secara alami sudah mulai tumbuh ya. Secara alami sudah mulai tumbuh. Begitu juga dengan katak super yang dari dorman tentunya juga sudah mulai tumbuh secara alami. Tapi yang menjadi masalah sekarang untuk tahun ini, bibit umbi kecil itu harganya kemarin 130.000 per kilo ya. Isi variasi lah ya. Terus yang katak itu saya tanya ke juragan-juragan untuk bibit yang dari katak itu harganya kemarin 310.000 per kilo, isi variasi. Ada yang 100, 150, bahkan 400 gitu kan. Nah, dengan adanya bibit yang mahal seperti sekarang ini, makanya petani-petani mempunyai beberapa inisiatif dengan cara dibelah-belah gitu kan. Apapun itulah, yang terpenting semuanya menjadi lebih ringan di biaya. Terus semoga saja semuanya sukses dengan apa yang diusahakan, amin. Nah, dengan 130.000 bibit umbi kecil, 310.000 per kilo katak, tentunya ini berat untuk pemula-pemula, yang mana pemula yang duitnya minim ya. Kalau yang duitnya banyak, enggak ceritalah, enggak komen. Tapi kita cerita petani yang mana satu level dengan saya gitu kan, uangnya minim ditambah masih punya utang lagi gitu kan. Nah, ini yang kita bahas sebetulnya. Kalau yang kaya raya udah ndak cerita itu, cobaannya menjadi orang kaya. Sementara kaya saya cobaannya yang minim uang. Tapi apapun itu, yang penting kita bersyukur kepada Allah lah ya. Kita nikmati saja. Yang penting kita sentiasa berusaha dan berdoa. Insya Allah Gusti Allah akan paring. Nah, apalagi kalau kita semuanya paham lah ya, dibarengi dengan sedekah. 1 kali sedekah maka Allah akan membalas 700 kali lipat kebaikan. Nah, ini yang harus kita ambil, bonus-bonus ini dari Allah, agar semuanya menjadi rezeki banyak dan berkah. Walah, malah kayak Ustadz. Jadi gini, ini dimana umbi sekarang pada punya inisiatif dipotong-potong gitu kan. Saya pun sama lah, saya juga ingin praktek gitu kan. Praktek enggak banyak lah, paling beberapa gitu kan. Saya akan potong-potong dan nanti hasilnya seperti apa setelah 1 tahun, 1 musim lah ya. Perkembangannya seperti apa, mari kita saksikan bersama-sama. Semoga ilmu ini nantinya bermanfaat untuk banyak orang ya. Kenapa? Karena sejatinya bahwa 3 perkara yang akan dibawa mati, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Kalau secara pribadi sebetulnya saya memotong-motong umbi, memotong-motong katak itu untuk saat ini alhamdulillah sebetulnya saya tidak perlu, karena dari katak sendiri saya sudah panen dari kebun saya sendiri, di mana saya menanam 1 hektar 40.000 batang, lebih kurangnya seperti itu. Untuk itu sebetulnya saya tidak untuk saat ini alhamdulillah saya tidak membutuhkan
Tapi secara ilmu saya membutuhkan, dan saya tidak boleh ketinggalan soal ilmu. Jadi teman-teman motong-motong, saya pun ikut-ikutan motong-motong agar dapat ilmu secara langsung gitu. Nomor satu, pastikan di saat umbi seperti ini mau kita potong, pastikan kita menggunakan peso ya. Kita menggunakan peso yang tajam dan setipis yang mungkin. Ini penting, peso yang setipis yang mungkin dan tajam. Kenapa? Bila mana terlampau tebal, peso itu nantinya akan merusak ya, merusak sel-sel dari porang ini sendiri. Karena ini kecil, tapi kita belah dengan peso yang sangat tebal, sel-sel ini akan rusak, akan menjadikan nanti kemungkinan karena sel ini rusak akan menjadi busuk ya. Saya menggunakan cutter ya, ini saya gunakan tadi ya. Memang kurang bagus, ini agak nieng tapi tipis, yang terpenting adalah tajam dan tipis. Saya praktek juga ini, katak 1 kilo akan saya belah-belah 310.000 ya. Ini lebih kurang tadi 100, isi 100 ya. Kalau kit saja ini saya tanam 100 dalam 2 musim, insya Allah jadi 2 kilo. 2 kilo kali 100 berarti 2 kilo kali 100 ya, menjadi berapa? 2 kali 1 menjadi nantinya 2 kali 1 200. Nah kalau kita ini belah-belah ya, nantinya menjadi 200. 2 kali 2 4 ya. Nah dalam satu musim 400 gitu kan, dalam 2 musim jadi 2 kilo, sudah banyak lah ya kataknya nanti ya. Saya menggunakan peso yang stainless ya. Nah seperti ini, pastikan peso ini tajam ya. Kita asah dulu ya. Pastikan yang mana perlu dipahami di saat membelah, perlu dipahami, pastikan kalau kita membelah yang namanya umbi, setiap bagian itu dapat ini tengahnya ya. Karena nanti umbi itu lebih banyaknya itu tumbuhnya di area sini, bukan di sini ya, bukan di sini. Maka pastikan dapat bagian yang ini ya. Tapi kalau katak itu bebas ya, mau dapat ini mau enggak bebas, karena katak ini sembarang nanti tumbuhnya ya. Enggak tentu di sini di pantatnya ini, itu enggak mesti gitu. Kalau katak ya dimana aja boleh. Untuk itu pastikan yang namanya umbi ini dapat bagiannya. Saya akan mencoba benih umbi ini saya belah menjadi 4. Ini tengahnya ya. Seperti ini. Nah kenapa saya membelah di bulan ini ya, karena kurangnya terlambat lah ya, agak terlambat. Tapi pada hakikatnya bahwa di saat tumbuhan seperti ini utuh ya, ini utuh kita tanam, nanti sampai bulan 11 awal ini sudah kena hujan ya, insya Allah udah turun hujan, maka nutrisi ini
cukup ya, yang di dalam umbi ini cukup sampai dengan tumbuh. Tapi bila mana belahan-belahan seperti ini, kalau kita membelahnya terlampau awal, ditakutkan karena ini sel daripada porang ini sudah rusak seperti ini, takutnya kalau terlampau lama dia tumbuh, dan ini terlampau lama misalnya bulan 8, takutnya ini nanti nutrisinya habis ya. Bila mana nutrisinya kehabisan dan belum ditanam, maka yang ada nantinya yang sudah tumbuh akan mati ya, akan mati dan ini membusuk. Tapi bila mana terjadi bulan tidak terlampau lama setelah tumbuh dan kita tanam dengan nutrisi di lingkungan kayak di dalam tanah, terus kena hujan gitu kan, itu otomatis nantinya insya Allah langsung tumbuh gitu kan, karena ini udah dibelah-belah dan ini sel-selnya rusak gitu ya. Cuma yang menjadi masalah kalau kita membelah di bulan September akhir seperti ini, itu sudah banyak katak yang sudah tumbuh dan umbi-umbian seperti ini juga sudah tumbuh ya. Jadi yang terbaik memang tidak dibelah-belah, tapi untuk mencoba menggali ilmu seperti apa hasilnya ya kita ikut membelah gitu ya, hasilnya seperti apa. Nah seperti katak sendiri ini saya gedenya variasi lah ya, variasi, ada yang kecil, semuanya saya kepengen praktek seperti apa ya. Saya membelah enggak banyak-banyak lah, cuma biar dapat ilmu saya membelah hanya 1 kilo 310.000 coy ya. Tapi benda apa ini alhamdulillah ini dari kebun sendiri ya. Kalau tahun lalu di saat saya nanam memang harga umbi mini itu baru 80, sekarang udah 130. Sementara untuk kataknya tahun kemarin kalau tidak salah itu 150, sekarang sudah 310.000 ya. Nah yang sebesar ini saya belah menjadi 2. Ini saya belah menjadi 2 seperti ini. Kalau yang sebesar ini saya belah menjadi 3 seperti ini ya, 3. Nah untuk penumbuhan setelah ini nanti saya iris-iris ya, seperti ini saya rajang, ini katak, ini umbi ya. Ini yang membedakan dengan yang lain mungkin lah ya, sepemahaman saya dari nenek moyang itu dijemur dulu, tapi jangan yang terik matahari sekali ya, cukup yang redup-redup kita anginkan gitu kan. Kenapa? Agar si getah ini nih udah mulai keluar, kelihatan enggak ya di kamera, kelihatan enggak? Agar si getah ini keluar dulu gitu kan. Kalau getah-getah ini sudah keluar, sudah habis, maka nanti ini tidak membusuk, kering tapi tidak membusuk ya. Dan akhirnya insya Allah tumbuh. Jangan lupa ya, dijemur dulu. Jangan langsung diproses gitu kan, tapi dijemur dulu. Ini yang membedakan mungkin ya, dijemur dulu untuk memastikan getah-getah ini keluar. Baru nanti kita menggunakan misalnya abu gitu kan. Kalau saya sendiri menggunakan antrakol ya, anti jamur. Saya menggunakan antrakol, tapi banyak teman-teman yang menggunakan abu juga, tapi saya memilih yang pabrikan. Saya menggunakan antrakol. Setelah dijemur nanti ya, dijemur setengah hari lah di tempat yang redup gitu. Nah untuk menumbuh akar setelah dijemur kita angin-anginkan gitu dulu ya. Selepas itu nanti sehari 2 hari gitulah ya, 2 hari setelah kita jemur kita angin-anginkan dulu di tempat yang redup, baru kita olah menggunakan perangsang akar
perangsang akar secara alami bisa menggunakan bawang merah yang di blender ya. Ini alami ya, bisa menggunakan bawang merah yang di blender. Tapi saya sendiri lebih memilih menggunakan produk penumbuh akar pabrikan Growthorne ya. Ini harganya 150. Dimana belinya? Kalau di tempat pertanian terdekat Anda, toko pertanian terdekat Anda, Growthorne ya. Kalau sulit di tempat toko pertanian terdekat Anda tidak ada, bisa beli di Tokopedia misalnya, secara online itu bisa ya. Nah, ini diharapkan nanti setelah kita proses ya, nanti kita akan rendam dengan air bawang merah ataupun dengan ini Growthorne ya. Selepas itu nanti kita akan semai ya. Seperti apa hasilnya nanti kita saksikan bersama ya. Kita belah-belah lagi sampai dengan selesai kata. Saya tidak banyak-banyak lah, 1 kilo aja. Jangan terlampau kecil. Kenapa? Ya takutnya nanti nutrisi, kalau terlampau kecil nutrisi ini tidak cukup gitu kan. Akhirnya kering dalam keadaan membusuk dan mati. Akhirnya tidak tumbuh ya. Jangan terlampau kecil. Saya belah menjadi 3. Kalau yang sebesar ini saya belah menjadi 1 aja, jadi 2 ya, sejempolnya ibu jari. Kebalik. Kebalik, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 1 bulan 10 2020, dimana katak yang saya belah-belah sama umbi yang saya belah-belah kemarin saya jemur setengah hari, tapi bukan dijemur di terik matahari langsung ya, artinya dijemur tapi di tempat yang redup. Kalau dijemur di tempat yang sinar matahari langsung ya nanti kering gitu kan, jadi keripik porang nantinya. Jadi bukan dijemur secara langsung, tapi dijemur tapi di tempat yang redup. Setengah hari saya melakukannya. Nah, setelah setengah hari saya dijemur di tempat yang redup, terus saya angkat dan saya angin-anginkan, diangin-anginkan juga di tempat yang redup tapi kering gitu kan, di kandang ayam gitu kan, kering, di tempat yang teduh lah intinya ya. Kemarin saya angin-anginkan di kandang ayam berapa hari ya, 2-3 hari gitu kan. Nah, setelah kering, getah itu sudah keluar gitu kan. Ciri-cirinya seperti apa getah keluar gitu kan.
artinya begini. Jadi ini umbi ini nanti kalau kita ini katak ya, umbi ini kalau pakai peso itu kan sebetulnya lurus ya, seret gitu kan. Nah bila mana dipegang dirasa seperti ini sudah cembung, dirasa-rasa dengan jari ini kondisi si katak ini yang belahan ini sudah cembung ya, cembung, dekok menjero iki ya, cara cilacap ya. Nah saat itulah itu dianggapnya saya sudah selesai, ataupun lebih mudahnya ya 2-3 hari lah diangin-anginkan di tempat yang teduh gitu kan. Ini cembung ya, nih cembung ke dalam gitu ya. Nah itu sudah artinya itu getah sudah keluar gitu kan. Nah setelah situ setelah 2-3 hari ini saya rendam gitu kan. Ini saya rendam ya. Saya rendam selama 2 jam ya. Bisa menggunakan ini seperti biasa lah ya, sudah paham. Ataupun ini ZPT, zat penumbuh ini ya. Ini zat penumbuh tanaman gitu kan, akar gitu kan. Saya menggunakan ground gitu kan. Ini harganya 150. Beli di online juga bisa. Setelah 2 jam gitu kan, maka kita tiriskan gitu kan ya. Nah itu kebun porong saya di samping rumah ya, di samping rumah itu kelihatannya. Saya mencoba praktek menggunakan plastik musa ya, plastik musa yang mana katanya satu roll seharga 350.000 itu nanti cukup buat 50 ubin ya. Satu ubin itu 375 cm gitu kan ya, ataupun 3 meter 75 cm. Nah satu roll itu katanya bisa muat untuk 50 ubin. Nah kalau 1 hektar otomatis itu kan katanya bisa 2 tahun ya, itu lebih ngirit. Jadi setelah 2 jam saya rendam seperti ini ya, 2 jam ini saya angin-anginkan gitu kan, saya tiris. Nah, kayak gorengan malah ya, saya tiris ini gitu ya. Ini kemarin katak yang saya belah-belah itu jadi 185 1 kilo ya, 184. Sementara yang umbi ini ada 60 ya, ada 60. Coba seperti apa hasilnya besok setelah 2 minggu, hasilnya seperti apa. Katak sebelah sana. Ini tadi sempat saya campur dengan bawang merah juga, jadi double ya. Takut nggak cukup gitu kan. Ini juga saya pakai bawang merah, saya campur. Pabrikan saya pakai, yang bawang merah juga saya pakai.
Jadi dari 1 kilo isi kisaran 100 kemarin, ya saya belah-belah itu sekarang menjadi 884. Nanti tumbuhnya seperti apa setelah 3 minggu ya. Nah ini yang bagus itu ya sesuai pertanian gitu ya. Ini di samping rumah kebetulan ada pasir gitu kan. Saya semainya menggunakan pasir lah ya, kebetulan di sini ada pasir. Jadi saya memanfaatkan gitu kan. Jadi tidak pakai yang apa namanya saya tidak menggunakan kayak pupuk dan sebagainya gitu kan. Karena ini hanya menumbuhkan akar kalau menurut saya sih. Artinya menumbuhkan akar ini kan yang dibutuhkan sebetulnya kan hanya butuh kelembaban gitu kan. Di samping itu ya males lah. Jadi saya cukup pakai pasir gitu. Nah seperti ini. Kita susun gitu kan. Ya kita susun. Seperti apa coba kan. Jadi teman-teman belah, ikut belah, jangan sampai ketinggalan pokoknya lah ilmu. Jadi nanti nggak nanya-nanya melulu, karena kita berpengalaman gitu kan. Teman buat kita buat walaupun sedikit. Waduh, kebetulan maghrib tadi keburu apa namanya, ada undangan yasinan, habis asar ini baru sempet. Videonya pun nggak maksimal ya, buru-buru. Seperti ini. Jadi belahan umbi yang di atas taruh atas gitu kan. Tuh maghrib masjid. Nah kira-kira seperti itu ya. Selepas itu ini kita uruk dengan pasir ya. Kira-kira ketebalan 5 cm gitu ya. Kayak gini. Kira-kira ketebalan 5 cm ya. Kira-kira seperti inilah. Seperti ini. Lah ini nanti kita siram gitu kan. Kita siram untuk memastikan bahwa kondisi pasir itu sentiasa lembab gitu kan. Nanti kita siram. Nah ini untuk melindungi panas, sebetulnya ini di tepi rumah gitu kan. Saya menggunakan kain untuk memastikan sentiasa lembab gitu kan. Nah seperti ini. Lah nanti ini setelah 2 minggu hasilnya seperti apa gitu kan. Nah ini kita siram nantinya. Nah gitu kan. Kita siram air lah. 2 hari sekali misalnya kan, untuk memastikan bahwa kondisi pasir itu sentiasa lembab gitu ya. Saya rasa cukup sekian.
Nanti kita akan buka setelah 2 minggu hasilnya seperti apa. Oke. Assalamualaikum. Bismillah, hari ini tanggal 13 Oktober dimana katak yang kita saya belah-belah dulu itu tanggal 26 September, artinya sekarang sudah 17 hari ya. Nah, kita lihat seperti apa coba yang katak kita belah-belah dan umbi yang kita belah, hasilnya seperti apa. Kita lihat coba. Ini umbi yang kita belah, ada tanda-tanda kehidupan ya. Ini kena hati-hati nih, kataknya di sebelah sini, takutnya kalau sampai tumbuh itu nanti dikorek-korek. Nih ada tanda-tanda kehidupan ya. Ini katak yang kita potong, 1 menjadi 3 ataupun 1 menjadi 2 ya. Wow, ternyata kita belah, kita olah dulu, tetap bagus ini ya, ada tanda-tanda kehidupan. Nah, kata ini rencana hari ini saya mau langsung tanam ya, lahan udah siap, jadi hari ini saya bongkar dan rencana mau langsung saya tanam. Ternyata bagus ini, ada tanda-tanda kehidupan berakar ya. Dulu 186 apa ya, dari 100 lah. Ini yang kita belah umbinya, tapi tidak begitu minat aku ini dengan model umbi. Sudah tumbuh ya. Oke. Ada tanda-tanda kehidupan ini dari umbi yang kita belah ya, ini. Oke. Tapi saya minat kataknya ini yang kita belah, ada tanda-tanda kehidupan ya. Ini semuanya 186 apa ya dulu ya, lupa saya, dari katak yang hasil kita belah-belah. Tapi dari awalnya itu katak 1 kilo jumlah kisaran 100 gitu ya. Saya potong-potong, ada yang menjadi 2, ada yang menjadi 3. Itu total jadi 186 kalau nggak salah potongannya. Oke, kita cuci seperti apa biar kelihatan pasirnya, kita cuci biar kelihatan ya. Busuk enggak sih? Ada yang busuk ternyata. Ini busuk sini, tapi sini tumbuh gitu kan. Tapi belum tentu nanti ini seperti apa. Kalau ini daging ini busuk, sekalipun ini ada pertumbuhan, yang saya perhatikan biasanya nanti lama-lama semuanya busuk gitu kan. Makanya ini harus yang terbaik itu ya langsung ditanam gitu kan, langsung ditanam. Ini keras, saya yakin itu nanti yang busuknya berapa gitu kan, jadi ketahuan berapa persennya gitu kan. Ini ternyata bagus banget ya, bagus banget.
dari sekian banyak 186 apa ya kemarin. Itu yang busuk saya baru nemu satu gitu, yang dagingnya busuk itu baru nemu satu, semuanya masih keras. Lihat, semuanya seperti ini, ada tanda-tanda kehidupan ya. Bagus lah, ini bagus tuh, lihat. Ini setelah saya semai di pasir ya, simple lah di pasir, harapannya kan cuma agar lembab gitu kan. Jadi setelah 17 hari hasilnya seperti ini, ada yang sudah berakar gitu kan. Ini bagus, ini ini setelah semai 17 hari ya, hasilnya seperti ini. Ada tanda-tanda kehidupan, keren banget, keren banget. Kalau memang ini sukses seperti apa, nanti saya akan buat video lagi pertumbuhannya seperti apa, ataupun minimal setelah satu musim itu umbinya seperti apa dibandingkan dengan umbi-umbi yang kecil gitu ya, yang isi sekilo, isi perbandingannya sekilo 400 misalnya, itu hasilnya seperti apa, bagus ini atau bagus yang umbi-umbi kecil tapi utuh gitu kan. Sebetulnya jujur aja, daripada dibelah-belah seperti ini, saya lebih milih katak-katak yang sehat gitu kan, katak-katak yang tidak cacat. Artinya sekalipun isi 600 gitu kan, kecil banget ya, ataupun 1000 sekalipun sebiji pepaya itu, saya mending milih itu sebetulnya, karena itu kondisinya kondisi normal, sehat gitu kan, daripada ini besar tapi dibelah-belah. Ini kan otomatis katak-katak yang cacat lah ya, dipaksakan. Tapi ya seperti apa, coba aja kita pantau bersama-sama lah, belajar bersama lah ya. Di sini tidak ada yang bahasa pinter saling mengguruin, enggak lah. Di sini artinya ini sama-sama belajar lah ya. Ya syukur pisan sih bermanfaat, minimal untuk pribadi saya bermanfaat. Syukur pisan ya untuk teman-teman petani di manapun Anda berada gitu kan. Kan begitu, tidak ada istilah mau jadi master dan sebagainya, enggak ya. Ataupun ada kalanya ada yang komen konyol gitu kan, sudahlah itu abaikan saja itu, biarkan anjing menggonggong ya, kafilah berlalu. Jadi kita fokus di pertanian kita gitu ya. Ini sahabat petani porang dimanapun Anda berada, ini tanda-tanda kehidupan ya, keren banget, keren banget tuh, keren banget. Jadi ini saya pilih-pilih seperti ini, saya baru nemu satu loh tadi yang busuk gitu kan. Artinya ini bagus ini. Sementara ini yang umbi saya belah-belah seperti apa coba? Umbi yang saya belah-belah hasilnya pertumbuhannya seperti apa coba? Ya bagus juga nih. Ini tapi banyak yang busuk tuh. Ini ada kalanya kemarin umbi-umbi yang sebagian udah busuk gitu kan, nih busuk
Ini kalau udah busuk kayak gini, sekalipun di sini ada pertumbuhan ini, nah ini takutnya nanti busuknya ke atas, saatnya ini belum lepas dari umbi yang ini gitu kan, belum membuat umbi yang baru, dia udah busuk sampai atas gitu kan, ya otomatis ini mati gitu kan. Orang saya rasa sama lah, lebih kurang dengan kalau di kampung saya itu Cilacap loh ya. Ki suwek ya neng, paham geneng enggak? Suwek. Nah, ini hampir sama lah, polanya, penanganannya kayak suwek itu hampir sama. Ini, nah ternyata kalau yang umbi ini banyak yang busuk bos, banyak yang busuk bos ya. Ini tumbuh tapi banyak yang rusak gitu kan. Nih, sekalipun ada ciri kehidupan, tapi umbi ini jelas tuh busuk. Jadi untuk keputusan saya, kesimpulannya bahwa antara belah-belah umbi dengan belah-belah katak gitu ya, positif saya memilih belah-belah katak. Bahkan kalau persentase saya 200% lah, 200% dibanding yang belah-belah umbi, saya milih belah-belah katak ya. Nah sekarang kita sudah tahu sama-sama bahwa ini keren banget, asal dengan catatan dari katak-katak yang benar-benar hasil dorman ya, hasil katak yang dorman. Ini bagus, tetap bagus, cuma ada beberapa langkah lagi, diantaranya pertumbuhannya setelah ditanam itu nanti seperti apa gitu kan, itu seperti apa. Nah terus nanti hasil umbinya itu antara yang dibelah seperti ini, segede ini ya belahannya, dengan dengan katak-katak yang kecil aja kita perbandingkan dengan yang isi 400 misalnya 1 kilo, itu mana lebih bagus gitu kan. Kita pantau bersama-sama nanti ya. Umur panjang waras selamat kita pantau bareng-bareng, sehingga nanti agar kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat secara bersama gitu ya. Jangan dibuang ya, ilmu yang bermanfaat secara bersama. Oke gitu aja, ini udah sore, saya mau langsung ke lahan, mau tak tanamin ya. Oke, salam sukses dari Tani Ngunduh Dolar, Cipari, Cilacap. Assalamualaikum. Jumpa lagi di episode yang akan datang, pertumbuhannya seperti apa, hasilnya seperti apa.